never goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, kami di sini dari mahasiswa UIN Suska. Kami di sini minta izin untuk mewawancarai administrasi sekolah di sini Pak. Baik Pak, langsung saja. Bagaimana administrasi pendidikan di sekolah ini terlaksanakan Pak? Administrasi pembelajaran. Ya, administrasi pembelajaran. Jadi untuk sistem administrasi supervisi dan sebagainya di sekolah kita ini sudah menerapkan. Jadi setiap tahunnya dalam 1 tahun itu ada 1 kali namanya supervisi. Supervisi itu dilakukan untuk menilai kinerja guru dalam 1 tahun. Nanti itu disesuaikan dengan kinerja yang akan dilakukan kepala sekolah melalui penilaian yang akan dilakukan ke SKP tahunan untuk para ASN ataupun pegawai yang berada di lingkup sekolah. Jadi apa aja yang dinilai? Yang pertama itu cara mengajar di kelas, yang kedua penggunaan metode pembelajaran, yang ketiga itu adalah menggunakan RPP atau rancangan pembelajaran di sekolah. Menyesuaikan apa yang disampaikan dengan apa yang diajarkan. Terus apakah pembagian tugas dalam administrasi ini udah jelas Pak? Ya, pembagian tugasnya di setiap awal semester sekolah itu mengadakan namanya penyusunan jadwal atau schedule pembelajaran bagi guru-guru mapel. Di sini ada 4 jurusan, yang pertama itu ada akuntansi, ada TKJ, ada agribisnis tanaman dan DKP. Jadi untuk memenuhi 24 jam guru setiap awal semester wakil kurikulum itu membagi berdasarkan jurusan yang sesuai dengan bidang studi program pembelajaran di sekolah masing-masing. Terus apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan administrasi ini di sekolah Pak? Ya, kendala yang paling sering terlihat di awal semester adalah pembagian jam. Jadi pembagian jam itu ketika gurunya berlebih dan jumlah robelnya kurang. Misalnya kan setiap guru itu harus 24 jam linear, tapi kadang ada yang misalnya 3 guru, jamnya itu hanya 48 jam. Nah, terus untuk dapat 2 guru aja. Yeah. Jadi di sini kita inisiatif membagi. Jadi nanti dikasih namanya tugas tambahan. Tugas tambahan itu bisa menjadi kepala jurusan, bisa jadi kepala lab, wali kelas dan guru piket. Karena berlebih itu ya Pak? Jadi itu harus 20 jam karena gurunya hampir semuanya kan sertifikasi. Yeah. Jadi otomatis ya ini susahnya di situ harus membagi pandai-pandai. Kalau nggak dapat jam otomatis ya tetap dilaksanakan, cuma nanti tidak ada tunjangannya untuk guru tersebut gitu. Ya, terus Pak, bagaimana perencanaan supervisi pendidikan di SMA ini? Kalau supervisi ini bisa dilakukan awal tadi sudah saya jelaskan dalam 1 tahun itu dilakukan 1 kali. Itu supervisi gurunya. Tapi kalau ditanyakan supervisi pendidikannya otomatis itu berjalan setiap hari berarti kan. Supervisi itu ada melaksanakan tugas dengan ketentuan yang berlaku kan. Jadi gimana itu ya otomatis berjalan dengan baik. Yang ditetapkan gitu ya Pak? Ya, menyesuaikan dengan rencana yang dilakukan awal itu. Yang pertama sekarang selesai. Saatnya memasuki yang kedua. Terus Pak, hal apa saja yang harus disiapkan dalam melaksanakan supervisi pendidikan ini? Jadi supervisi ini kan dilakukan penilaian terhadap kinerja guru yang akan melaksanakan pembelajaran. Jadi di sini ada beberapa instrumen yang harus diterapkan. Yang pertama itu menentukan materinya. Yang kedua itu melaksanakan programnya apa saja, misalnya diskusi kelas kah, atau nanti model ceramah kah, atau model penilaian diproseskan kepada peserta didik. Jadi banyak kegiatan misalnya motivasi atau apresiasi gitu sih. Terus aspek apa aja yang dibutuhkan untuk menyusun supervisi pendidikan bagi guru atau pengawas pendidikan di sini Pak? Iya, di sini ada namanya banyak sih sebetulnya, ada kriteria identitas, ada kemudian peta konsep ataupun tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu ada komponen. Jadi ini adalah bagian-bagian dari instrumen supervisi akademik ataupun penelahan alur tujuan pembelajaran.
banyak sih sebetulnya apa aja yang harus dilaksanakan, ya harus menyesuaikan dengan apa yang akan kita laksanakan. Terus Pak, bagaimana pendapat Bapak sendiri nih tentang sistem supervisi pendidikan saat ini? Ya, kalau ditanya sistemnya sebetulnya pemerintah sudah menerapkan sistem ini sangat baik ya, karena setiap tahun bahkan kita tuh nilainya itu tujuannya atau apa, memperbaiki sistem pembelajarannya. Kadang-kadang kan yang kalau ketika kita supervisi dengan supervisi biasa berbeda kan. Iya, Nah, kita ngajar di kelas yang standar sama yang diawasi berbeda otomatis. Kalau ada pengawasnya otomatis kita lebih efektif lebih sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi kalau misalnya tidak diawasi, kalau tidak kan yang biasanya ada yang model ceramah aja, ada yang diskusi aja, ada yang ada catat aja, kan beda-beda ya. Terus dalam penerapan supervisi ini Pak, apakah udah terlaksanakan sepenuhnya? Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya sudah kita laksanakan secara keseluruhan. Tahun ini mungkin mulai hari ini kita laksanakan, karena saya mulai membuat jadwalnya, udah beberapa guru mendaftarkan mulai dari Kamis Jumat udah. Jadwal apa itu Pak? Supervisinya. Oh. Jadwal kita jadwalkan untuk per guru mulai. Karena itu kemarin ada namanya sinkronisasi dengan ruang GTK. Ruang GTK itu penilaian yang disampaikan langsung ke pusat seperti itu. Itu wajib dilaksanakan. Terus Pak, apakah ada pengaruh secara langsung dari sistem supervisi yang diterapkan kepada para siswa? Ya, kalau sistem otomatis sangat berpengaruh, tadi saya jelaskan. Ketika guru mengajar dengan sistem yang langsung supervisi, otomatis pembelajarannya berjalan dengan baik. Tapi ketika pembelajaran itu dilaksanakan tanpa supervisi, ya berjalan apa adanya sih, seperti itu. Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan supervisi pendidikan ini Pak? Supervisi hambatannya ya Yang tadi dijelaskan ya, Pak? jadi bukan banyak hal sih ya, kaitannya masih sama dengan yang tadi, berkaitan dengan penilaian dan sebagainya. Terus seberapa jauh Pak, seberapa jauh sudah tercapai ya tujuan pendidikan dengan adanya penerapan supervisi pendidikan saat ini? Ini masih sama kaitan dengan tadi ya. Jadi kalau ditanya bagaimana tujuannya Pak? Tujuannya sebenarnya memperbaiki sistem pendidikan di sekolah kita masing-masing. Kalau sudah terlaksana, otomatis ketika kita tuh belajar dari supervisi yang berjalan dengan baik, otomatis pembelajarannya akan terlaksana dengan baik. Baik Pak, sekian. Makasih ya Pak. Kami cuma mewawancarai saya Pak. Terima kasih Pak udah memberi izin kepada kami untuk mengetahui supervisi pendidikan di sini. Terima kasih. Oke, ada lagi.